Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini untuk kelas 7 ya, kita akan membahas tentang prediksi matematika bagian 2 untuk PTS besok. Bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung di channel saya, silahkan subscribe ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload cara-cara praktis pembelajaran yang baru biar tidak ketinggalan ya. Oke, langsung saja ya, yuk belajar yuk. Soal yang ke-11. Untuk soal yang pertama sampai yang ke-10 ada pada prediksi bagian yang pertama, jadi silahkan cari ya di channel ini. Kemudian pelajari agar kalian menjadi lebih siap lagi untuk PTS besok. Soal yang ke-11 sekarang ya. Harga 5 buah buku tulis adalah 90.000. Berapa harga 8 buah buku? Nah, kita akan kerjakan bersama-sama. Ini adalah perbandingan yang senilai. Untuk harga 1 buah buku berarti 90.000 dibagi 5. Berapa ya dapatnya ya? Hitung nih hasilnya. Sama nggak perhitungan kita? Sama ya? Oke, 18.000. Nah, berarti untuk harga 8 buku tinggal kalikan saja. 8 kalikan 18.000. Hitung. Ketemunya berapa ya? Ketemunya adalah 144.000. Gampang kan? Gampang. Lanjut ya ke soal berikutnya. Soal yang ke-12 yang merupakan perbandingan berbalik nilai adalah 1. Semakin banyak sapi, semakin banyak pakan dibutuhkan. 2. Semakin banyak belanjaan, semakin banyak uang dihabiskan. 3. Semakin jauh jarak tempuh, semakin banyak BBM dibutuhkan. Yang keempat, semakin banyak pekerja, semakin sedikit waktu pengerjaan. Yang mana ya? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Ciri-ciri perbandingan berbalik nilai itu apa toh? Yuk, ada yang masih ingat? Ya, ciri-ciri perbandingan berbalik nilai adalah jika salah satu nilai bertambah banyak, maka nilai yang lain justru bertambah sedikit. Itu namanya ciri perbandingan berbalik nilai. Nah, dari keempat hal yang disajikan ini, yang sesuai dengan ciri perbandingan berbalik nilai yang mana? Kalau banyak sapi, makin banyak pakan dibutuhkan. Ini satu nilai naik, yang satu juga naik ya, berarti bukan. Yang kedua, semakin banyak belanjaan, ini makin banyak juga, berarti bukan seperti ciri perbandingan berbalik nilai. Yang ketiga, makin jauh jarak, ini makin banyak BBM, juga bukan seperti ciri perbandingan berbalik nilai. Berarti yang seperti ciri perbandingan berbalik nilai adalah yang nomor 4. Jawabannya yang nomor 4 saja. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Soal ke-13. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari kota A ke kota B adalah 2 jam dengan kecepatan 40 km per jam. Berapa jam diperlukan jika kecepatannya 80 km per jam? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Nah, kita buat tabel dulu untuk membuat ini lebih sederhana. Yang pertama adalah kecepatan, yang kedua adalah waktu. Untuk kecepatan 40, maka waktunya
2 jam. Kemudian untuk kecepatan 80 ya, kecepatannya yang dicari ini kita akan hitung. Coba dipikir, kalau semakin kencang orang itu berkendara ya, maka waktu yang ditempuh makin sedikit atau makin banyak? Makin sedikit, betul banget nih. Kalau demikian, ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Betul banget. Nah, jadi perbandingannya adalah 40 dibagi 80 sama dengan ininya dibalik ya. Jadi sama dengan X dibagi 2. Kemudian kita kalikan silang. 40 dikalikan 2, 80 dikalikan X. 80X sama dengan 80, sehingga kita dapatkan X-nya adalah 1. Berarti waktu yang diperlukan jika kecepatannya 80 km per jam adalah 1 jam saja. 1 jam saja. Kayak lagu itu. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Soal 14. Suatu proyek dikerjakan oleh 18 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 30 hari. Setelah 20 hari dikerjakan, proyek terhenti selama 5 hari. Agar proyek selesai sesuai rencana, berapa banyak tambahan pekerja diperlukan? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Makin banyak orang, waktunya makin panjang atau makin cepat? Iya, waktunya makin sedikit. Berarti ini adalah ciri perbandingan berbalik nilai. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, target waktu semula itu berapa hari ya? 30 hari. Tadinya targetnya 30 hari, kemudian setelah 20 hari dikerjakan terhenti selama 5 hari. Jadi setelah dikerjakan 20 hari, sisa hari target adalah tinggal 10 hari. Karena terhenti 5 hari, maka tinggal 10 dikurangi 5, tinggal 5 hari. Kita buat tabelnya ya. Nah, pekerja dan waktu hari. Pekerjanya 18 orang itu harusnya tadinya 10 hari. Kemudian kita harus tambah berapa karena waktunya tinggal 5. Kita pakai perbandingan berbalik nilai. 18 dibagi 18 ditambah X sama dengan 5/10. Kita sederhanakan ya, 5 dengan 10 ketemu berapa ya? 1/2. Oke. Nah, ini kemudian 18 ditambah X sama dengan 18 kalikan 2. 18 ditambah X sama dengan 36, sehingga X-nya adalah 36 dikurangi 18. Berapa ya? 18. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 18 orang lagi. Oke, lanjut ya. Soal 15. Sebuah penampungan air akan diisi penuh. Jika debit air adalah 40 liter per menit, maka tampungan air akan penuh dalam waktu 10 menit. Berapa menit penampungan air akan penuh jika debit air adalah 5 liter per menit? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya.
Semakin cepat debit air, maka tentunya waktu yang dibutuhkan makin sedikit. Tetapi semakin lambat debit airnya, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Berarti ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Kita buat dulu tabelnya ya. Ini debitnya, kemudian kita bandingkan dengan waktu. Untuk debit yang pertama adalah 40 liter per menit, waktunya adalah 10 menit. Kemudian ditanyakan untuk debit air itu 5 liter per menit, waktunya jadi berapa? Nah, perbandingannya adalah 40 dibagi 5 sama dengan X dibagi 10. Ingat ya, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka yang sebelah kanan ini, ruas kanan ini dibalik. Perkalian silang ya nak ya. 5X sama dengan 40 kali 10 sama dengan 400. Sehingga X-nya kita dapatkan. X-nya adalah 80. Jadi penampungan akan penuh dalam waktu 80 menit. 80 menit itu berapa jam ya? 1 jam masih sisa 20 menit. Gampang kan? Lanjut ya. Soal 16. Pak Andi membeli motor dengan harga 10.500.000. Kemudian dijual dengan harga 10.250.000. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan. Kita hitung bersama-sama ya nak ya. Harga belinya adalah 10.500.000, kemudian dijual 10.250.000. Harga beli ternyata lebih banyak dibanding harga jual. Kalau begitu Pak Andi untung atau rugi ya? Iya, Pak Andi mengalami kerugian. Berapa besarnya? Sebesar 10.500.000 dikurangi 10.250.000 sebesar 250.000. Gimana sih Pak Andi, orang jualan kok malah rugi loh, harusnya untung. Makanya belajar di channel matematika saya biar pinter. Jadi Pak Andi mengalami kerugian, aduh kasihan deh. Soal 17. Mama membeli 1 lusin buku dengan harga 60.000. Jika dijual eceran dengan harga 6.000 per buah, berapa kerugian atau keuntungan Mama? Kita hitung bersama-sama ya nak ya. 1 lusin itu berapa ya? 12 buah. Nah, harga beli buku 60.000. Untuk harga jualnya kita hitung aja karena per buahnya adalah 6.000, berarti 12 kali 6.000 sama dengan berapa ya? 72.000. Nah, harga jualnya ternyata lebih banyak dari harga beli, berarti Mama untung. Nah, ini dia. Kalau jadi pengusaha itu harus untung. Diomelin dong. Jadi mamanya untung. Berapa ya untungnya ya? Nah, kita hitung aja. 72.000 dikurangi 60.000. Ketemunya adalah 12.000. Untuk 1 lusin untung 12.000 loh ya. Padahal kalau Mama jualnya banyak lusin makin banyak lagi ya. Jadi mamanya keren banget ini. Paham kan anak-anak? Soal 18.
Pak Umar membeli kambing dengan harga 8 juta. Setelah beberapa waktu dijual dan laku 10 juta. Berapa persentase keuntungan Pak Umar? Kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, harga belinya adalah 8 juta. Sedangkan harga jualnya adalah 10 juta. Untungnya berapa ya? Untungnya adalah 10 juta dikurangi 8 juta sama dengan 2 juta. Persentase keuntungannya adalah, kita hitung ya, untung dibagi harga beli dikalikan 100%. Sama dengan 2 juta dibagi 8 juta dikalikan 100%. Nah, kita sederhanakan 2 juta dengan 8 jutanya, ketemu seperempat ya, sehingga hasilnya adalah 25%. Jadi persentase keuntungan Pak Umar adalah 25%. Gampang kan? Kita lanjutkan ya. Soal 19. Edi membeli baju seharga 200.000. Berapa harga jualnya jika dikehendaki untung 10%? Kalau jadi pengusaha harus untung ya, jangan jadi rugi. Targetnya untung, jangan targetnya rugi. Nah, kita hitung dulu. Harga beli adalah 200.000, sedangkan target persentase untung adalah 10%. Berarti kalau dirupiahkan itu 10% kali 200.000. Hasilnya adalah 20.000. Jadi untuk untung 10% maka tinggal menjumlahkan 20.000 ditambah harga belinya 200.000 adalah 220.000. Gampang kan? Soal 20. Pak Marianto menjual almari 3.600.000 dan mendapatkan untung 20%. Berapa harga beli almari? Modal itu 100% ya nak ya, sehingga kalau untung 20% berarti Pak Marianto itu menjualnya 120%. Asalnya dari 100% ditambah 20%. Jadi harga jual almarinya adalah 120% harga beli. Jadi harga belinya adalah harga jual dibagi 120% atau harga jual dikalikan 100 dibagi 120. Ini kita harga jualnya 3.600.000 ya, kita kalikan 100 dibagi 120. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. 360 dibagi 120. Ketemunya adalah 30.000. Sehingga harga belinya adalah 3 juta. Paham anak-anak? Oke, Pak Marianto pinter sekali. Jadi kalau jualan itu ya yang untung, jangan rugi. Oke, thanks a lot for learning with me ya. Seneng banget belajar sama kalian. Tetap semangat, ayo tetap berprestasi sekalipun ini masa pandemi. Karena kalian adalah anak-anak hebat. Silahkan klik video-video yang ada di samping ini ya nak ya. Nah, itu ada banyak soal yang bisa dikerjakan yang akan membuat kalian menjadi lebih menguasai materi. Oke, bye-bye.